Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dan saya tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, tampaknya pernyataan Presiden Jokowi tentang dia akan tetap cawe-cawe dan tidak akan netral dalam pemilu 2024 demi bangsa dan negara masih menjadi perbincangan di tengah-tengah publik, di tengah-tengah rakyatnya Presiden Jokowi. Tentu kita bertanya, kok begini betul rakyat bersikap terhadap pernyataan Pak Jokowi ini? Apakah presiden itu harus dilanjutkan programnya? Saya kira tidak. Yang dilanjutkan ialah program negara, program pemerintah yang ada di undang-undang. Yang sekarang ini sudah mulai ada undang-undang 25. Dulu ada GBHN, sekarang tidak GBHN. Undang-undang mengatakan yang dilaksanakan ialah visi misi daripada presiden itu. Nah, kalau nanti semua program ini dilaksanakan, nanti akhirnya terjadi apa? Seperti itu. Jadi berbagai-bagai hal harus kita, karena belum tentu. Saya yakin program presiden siapapun yang terpilih pasti punya program yang baik untuk rakyat dan tentu dicantumkan dalam visi misi ya, pasti itu semua. Tidak jauh beda-beda sebenarnya. Nah, cuma caranya berbeda-beda. Nah, jadi tujuan sama, tapi jangan cara presiden sebelumnya harus diikuti oleh presiden selanjutnya. Itu buat apa ada pemilu? Jadi kita ini kan namanya kedaulatan rakyat. Kalau presiden ikut campur dalam pemilu berarti itu kedaulatan presiden. Ini kedaulatan rakyat. Biar aja rakyat itu memilih presiden yang sesuai visinya. Wah, ini betul-betul berlaku kedaulatan rakyat. Kalau tidak, maka ini akan menjadi tradisi yang kurang bagus. Bahwa seorang pemimpin itu harus diikuti sebelumnya. Bagaimana kalau dia berbeda partai? Bagaimana kalau berbeda visi? Padahal yang dipilih adalah orang gagasan. Kalau gagasannya berbeda gimana? Apakah kita harus tiru gagasan sebelumnya? Hukum bukan instrumen untuk memenangkan pemilu 2024 sebelum saya datang FGD ini. Hukum adalah instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Bicara dengan Pak Mahfud, oh ketum partai ini kasusnya ini. Oh ketua KPK datang ke saya, Pak Mahfud tolong sampaikan kepada Presiden, ketum partai X sudah siap menjadi tersangka, mohon dimintakan izin. Kasusnya ini. Kata Pak Mahfud, yang itu Den, itu kalau maju tidak sesuai dengan strategi koalisi, kasusnya Bang Banten. Yang ini Den, kalau ini tidak sesuai, kasusnya itu. Jadi hukum itu menentukan koalisi. Hukum menentukan siapa menjadi capres. Bukan untuk pemenangan pemilu 2024, tapi untuk melanggengkan kekuasaan. Itu luar biasa, itu dividen politik karena dana kampanye yang diberikan, dividennya langsung adalah izin tambang. Bapak bisa lihat perubahan Undang-Undang KPK. Dengan segala hormat, menurut saya KPK telah dilumpuhkan. Bapak merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair.
calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi cukuplah memenuhi kewajibannya dengan memastikan pemilu berjalan lancar dan tertib, sesuai tahapan. Tak perlulah cawe-cawe urusan atau ngurusi calon presiden. Begitulah yang disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi. Muslim Arbi pun mengatakan sebaiknya Jokowi jangan lagi cawe-cawe mengurusi capres di pemilu 2024. Jadi cabut saja pernyataan ikut cawe-cawe itu. Jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap ngotot cawe-cawe urusi pemilu dengan dalih demi bangsa dan negara, sambung Muslim Arbi, akan menimbulkan banyak tafsir dari masyarakat. Muslim Arbi pun menilai jika Jokowi tetap cawe-cawe, hampir dapat dipastikan pemilu tahun 2024 akan berjalan curang, yang pada gilirannya akan membuat rakyat marah karena hak konstitusionalnya dihianati. Presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga, bukan kan? Kepala negara menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe. Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, maka alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua Mahkamah Agung, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, ya kan? Jadi hati-hati, oleh BIN, apa mau begitu semua, ya kan? Apa semua begitu? Oleh sebab itu kami tetap punya pandangan Presiden itu harus netral. Pernyataan Pak Jokowi yang ingin cawe-cawe berbahaya sekali. Presiden mesti netral, imparsial. Presiden jangan merasa sok tahu, apalagi merasa menjadi pengawal utama proses pemilu. Biarkan rakyat mengambil perannya, biarkan para ketua umum partai politik membuat ijtihad. Presiden pastikan pemilu berlangsung luber dan jurdil. Tidak perlu ada skenario 1, 2 pasang, 3 pasang, biarkan ngalir saja. Setiap zaman itu ada orangnya. Adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi perubahan tetap solid dan kami tetap fokus kepada agenda-agenda dasar, membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus di tema-tema ini dan kami yakin pemilu besok, pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, dan kontestasi program. Jadi kami semua setelah berdiskusi, kami berharap, kami optimis, dan soliditas ini akan terus kita jaga untuk perjalanan ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, saya barangkali mengajak kepada seluruh kader partai, kader para relawan untuk mari kita kerja terus. Mari kita tingkatkan semangat, yakin bahwa ikhtiar kita untuk kebaikan masyarakat, untuk Indonesia lebih baik ini
akan dibukakan jalan-jalan menuju keberhasilan. Optimisme dijaga, semangat dijaga, soliditas dijaga. Itu barangkali ya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, tidak usah lagi lah Bapak Presiden cawe-cawe. Jadilah negarawan yang berdiri di semua kepentingan partai politik. Bahwa yang mencalonkan presiden itu adalah partai atau gabungan partai yang memiliki kursi di parlemen. Itu konstitusi loh. Biarkan P3, PAN, Golkar bebas saja memilih Bebas. capres mereka. Ya kenapa? Kenapa ya ada yang dikhawatirkan? Jadi pertanyaan yang paling serius itu kan, kenapa seorang presiden yang bernama Jokowi itu khawatir betul dengan pilpres? Demi bangsa dan negara katanya, Bang. Oh iya, tetapi begitukah caranya cawe-cawe di bangsa dan negara? Kenapa kita tidak menghormati kebebasan partai-partai itu untuk berkoalisi? Demikian, sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.